Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tayyib. Soal nafsi. Ismi Muhammad Khalid Zaini. Muhammad Khalid Zaini. Min Qismi Ta'limil Lughatil Arabiyyah Jim. Kuntu huna ubayyina anil mawdu' rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang lebih dikenal dengan RPP. Jadi di sini saya mengambil dari Pondok Wali Songo. Kebetulan saya tinggal di Ponpes. Jadi yaitu madrasah di sini, madrasahnya MTS Wali Songo. Kemudian mata pelajarannya yaitu bahasa Arab. Kelas atau semester itu semester utama. Kelasnya itu kelas 7 semester utama. Adapun materi pokoknya itu at-ta'rifu bin nafsi. Karena ini kan untuk anak kelas 7. Bagiannya itu ada beberapa bagian. Bagian yang utama yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini ada 4. Salah satunya yaitu menunjukkan sikap semangat dalam belajar bahasa Arab sebagai bentuk anugerah dari Allah. Jadi sikap bagi siswa itu udah jelas dalam bahasa Arab itu. Seseorang siswa yang mempelajari bahasa Arab itu kan harus mempunyai sikap semangat dalam mempelajari bahasa Arab. Jika tidak mempunyai semangat, maka dia akan kesulitan untuk mempelajari bahasa Arab. Kemudian bagian yang B yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini di sini ya tentang sikap percaya diri, semangat yang ada dalam siswa itu sendiri untuk mempelajari bahasa Arab itu. Kemudian bagian yang C itu ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran di sini materi pokoknya yaitu at-ta'rifu bin nafsi. At-ta'rifu bin nafsi ya intinya di situ dari kosakata atau mufradat. Si siswa itu harus menghafali mufradat. Adapun contoh di sini ada contohnya di sini yang mana dalam materi itu isinya ada seperti isim dhamir, kemudian isim mausul, kemudian ada isim isyarah. Jelas kalau dalam bagi pemula ini isim dhamir, isim mausul, isim isyarah itu pasti masuk ke dalam bab-bab materi utama, materi pokok pemula. Ya seperti contoh soal seperti man anta, siapa kamu, man anti, siapa kamu perempuan, ma hadza, apa ini, ma hadhihi, apa ini, untuk benda yang perempuan. Kemudian yang bagian D itu ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran di sini jelas metodenya itu campuran, tergantung si ustadznya itu sendiri yang mengajarinya. Karena kan tidak satu ustadz satu kelas itu setiap tahun itu ustadznya itu dan itu pasti diganti. Jadi tergantung si ustadznya metodenya seperti apa. Kemudian yang E itu media pembelajaran. Karena ini dalam pondok pesantren pasti media pembelajarannya itu jarang ya namanya dengan menggunakan media teknologi ya, seperti HP atau laptop itu jarang. Laptop itu bagi ustadznya saja, sedangkan media intinya untuk siswa itu pasti papan tulis, dan laptop itu terkadang hanya untuk istima bagi siswa itu sendiri. Sedangkan kalau dalam pondok pesantren itu istima itu sudah ada, yaitu dengan mendengarkan kakak kelas yang bicara bahasa Arab itu kan sudah termasuk istima bagi pemula. Kemudian bagian yang F, sumber belajar yaitu dari buku paket. Buku paket itu pasti dari Kemenaknya. Terkadang ada juga menggunakan buku dari pondok atau dari gimana pun. Kemudian bagian yang G yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran itu di sini dibagi 3 tahap. Ada kegiatan pembukaan, kemudian ada kegiatan inti, kemudian ada kegiatan penutup. Ya kalau kegiatan pembukaan itu biasa, yaitu kita satu kelas, guru masuk, ustadznya masuk, siswa kemudian mengucapkan salam, siswa menjawab salam, kemudian baca doa bersama. Itu kegiatan pembukaan. Kemudian kegiatan inti yaitu pembahasan materi.
baik itu mengulangi materi sebelumnya atau materi yang akan dibahas yang akan datang gitu kan, baik dengan pertanyaan atau si siswa itu menalar atau mengulangi apa yang diucapkan oleh ustadznya. Si ustadznya menanyakan materi-materi sebelumnya, apakah ustadznya itu masih mengingati materi sebelumnya. Kemudian kegiatan penutup itu jelas pasti penutupannya dengan doa. Kemudian untuk sebelum menutup pembelajaran, si ustadz itu menyuruh kepada para siswanya untuk mengulangi apa yang telah dibahas dalam kelas itu tersebut. Kemudian bagian yang terakhir yaitu penilaian hasil pembelajaran. Penilaian hasil pembelajaran di sini teknik penilaiannya itu ada 3 bagian. Ada 3 bagian. Yang pertama penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan itu jelas pasti dengan menggunakan tes lisan. Tes lisan ya mungkin dengan pembahasan yang dibahas itu, dengan mungkin menyuruh si siswa itu untuk maju memperkenalkan dirinya masing-masing setelah menghafali materi yang sudah diberikan. Itu namanya tes lisan. Kemudian bagian yang kedua yaitu penilaian keterampilan. Jadi penilaian keterampilan itu di sini dibagi 3 aspek. Ada penilaian keterampilan dari aspek maharijul hurufnya, kemudian pelafalannya, kemudian ada kelancarannya. Maharijul hurufnya, apakah si siswa itu sudah tepat, kurang tepat, atau tidak tepat sama sekali. Kemudian ada pelafalannya, begitu juga pelafalannya, tepat atau belum tepat, kurang tepat sama sekali. Kemudian bagian kelancarannya itu jelas. Dalam pondok itu terkadang pasti sudah memiliki kelancaran itu sendiri, tapi kalau untuk pemula itu pasti sulit. Setidaknya dalam bahasa Arab itu ketika ingin kelancaran itu setidaknya bisa membaca Al-Quran. Kemudian dari bagian penilaian sikap. Penilaian sikap itu pasti perilaku siswa itu dalam kelas. Dalam belajarnya apakah siswa itu mempunyai semangat, kemudian akhlaknya kepada ustadznya itu kayak gimana, akhlaknya ke perilaku kepada temannya itu baik gimana. Kalau dalam pesantren itu jelas perilaku itu sangat dijaga. Jadi mungkin itu dari saya, itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf karena saya juga masih belum terlalu terbiasa. Jadi akademi akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.